hal yang krusial dalam berakidah adalah istiwa Allah, yaitu peristiwaannya Allah di atas arsy, bersemayamnya Allah di atas arsy. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Tuhanmu lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy. Ada 3 sikap, di mana Salafi mereka memilih sikap tatsbit, yaitu menetapkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Jadi mereka memaknai ayat itu apa adanya. Yang tengah-tengah adalah Muhammadiyah memilih sikap tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau kelompok yang satu ini, para pentakwil dari klan Aswaja Sufi, yang katanya mereka menisbatkan diri ke Asy'ariyah dan Maturidi, berarti kalau disingkat Asy'aridi. Mereka menakwil beristiwa ini bukan bersemayam, mereka menakwilnya dengan berkuasa, istaula. Nah ini kan ada pertanyaan, berarti kalau ditakwil berkuasa, apakah sebelumnya Allah itu tidak berkuasa sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Ya itu kan pertanyaan yang tidak akan pernah bisa mereka jawab. Ya, akhirnya mereka kebingungan menjawabnya. Jadi segala sesuatu mereka takwil. Allah turun ke langit dunia. Kalau Muhammadiyah mengambil sikap takwid tadi, takwid menyerahkan maknanya, sedangkan Salafi mentasbit, yaitu menetapkan maknanya. Kalau klan yang satu ini, mereka langsung auto menolak Allah di atas, itu mereka menolaknya. Yang mereka bilang Allah itu bukan di atas, Allah itu tidak bertempat. Kalau fitrah manusia tuh Allah itu di atas, itu fitrah manusia. Karena walaupun mereka yang menganggap Allah tidak di atas, kalau mereka bilang Allah itu mereka menunjuknya ke atas. Jadi mereka tetap menunjuknya menunjuk Allah itu di atas. Terus mereka membantahnya kalau atas itu kiblatnya doa. Ya memang kalau menunjuk Allah itu apa berdoa gitu. Terus itu prinsip dari mana kalau kiblatnya doa itu di atas itu tidak ada. Ya berdoa itu kiblatnya tetap di Ka'bah. Ya kan berdoanya kan begini. Tidak ada doa kalau doanya di atas berarti kita begini. Coba bayangin aja. Kalau tidak mengikuti fitrah ya seperti itu. Kalau fitrah manusia itu Allah itu di atas, itu fitrah manusia. Bahkan ada seorang ahli dalam Asy'ariyah itu, tokohnya itu mengatakan kalau ingin punya akidah yang benar, Anda harus menghilangkan fitrah Anda. Jadi fitrah manusia itu harus dihilangkan, karena Allah di atas itu sudah fitrahnya manusia. Walaupun orang-orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tapi jari mereka menuju Allah itu di atas. Itu tidak bisa dikhianati. Jadi walaupun mulutnya berkhianat, tapi jarinya tetap menunjuknya di atas. Jarinya yang benar. Yang kata para netizen, jarinya yang masuk surga itu. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Enggak enak. Diserahkan pada Allah. Kalau mau pakai otak sedikit aja ya. 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 Nah, kemudian kalau dikatakan Allah tidak di atas, itu akan merubah banyak kalimat dan kalau kalimat itu akan menjadi bingung. Seperti Al-Qur'an turun bukan dari atas, turun dari yang tidak bertempat gitu. Amal soleh kita naik ke yang tidak bertempat, itu kan jadi repot katanya. Makanya akidah salaf itu akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah itu mudah diterima sesuai dengan fitrah. Tapi kalau akidah Ahlul Bid'ah itu ribet, rumit, sukanya merubah-rubah. Mengapa mereka Ahlul Bid'ah itu menisbatkan diri ke Asy'ariyah, Maturidi? Kenapa bukan ke Imam Syafi'i? Padahal mereka mengakunya fikihnya Syafi'i. Mereka mengakunya fikihnya itu Syafi'i, tapi amalannya bertolak belakang dengan fikihnya Syafi'i. Seperti zakat pakai uang. Zakat pakai uang itu tidak boleh, kalau menurut Imam Syafi'i itu dilarang zakat pakai uang. Tapi mereka tetap melakukannya, zakat pakai uang itu kan hal yang iron gitu.
Mereka mengakunya fikihnya Syafi'i, tapi akidahnya mereka tidak berani mengaku akidahnya Syafi'i. Mereka akidahnya itu Asy'ari sama Maturidi. Karena akidahnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, bahkan Imam Maliki diriwayatkan bahwa beliau pernah ditanya, kaifa al istiwa, bagaimana istiwa itu? Langsung beliau itu diam sejenak lalu bilang, al istiwa maklum, istiwa itu diketahui, wa kaifuha majhul, dan kaifiyahnya bagaimananya istiwa itu majhul, tidak diketahui. Wal iman bihi wajib, beriman kepada istiwa itu wajib hukumnya. Wasu'alu anha bid'ah, dan pertanyaan seperti ini adalah bid'ah. Kemudian tsumma amara bihi ayyakhruj, kemudian beliau menyuruhnya keluar. Ini akidahnya salafus saleh, yaitu akidah 4 mazhab. Mereka meyakini bahwa Allah itu di atas, sedangkan yang tidak meyakini Allah di atas tapi meyakini Allah tidak bertempat, yaitu akidahnya filsafat. Mereka bersandar kepada filsafat sebenarnya, terpengaruh oleh filsafat Yunani. Karena sejarahnya filsafat Yunani itu masuk ke Islam di sekitar zaman Imam Ahmad atau Imam Malik. Sebelumnya mereka mengajarkan filsafat seperti sosiologi, politik, ketatanegaraan, dan juga ekonomi. Dan mereka mengajari filsafat yang duniawi. Dan lama-kelamaan mereka sedikit-sedikit mencantumkan filsafat teologi, yaitu ketuhanan. Dan karena kaum muslimin sudah ngefans sama filsafat mereka ikut juga teologi, akhirnya terpengaruh sama filsafat teologi mereka. Mereka menetapkan sifat Tuhan, yaitu sifat Allah. Jadi Tuhan itu harus statis, gak boleh dinamis, gak boleh berubah, gak boleh dinamis. Tuhan itu harus statis, dia harus diam kayak patung, tidak boleh bergerak. Karena kalau bergerak itu bukan Tuhan. Berarti kalau bergerak itu punya tujuan, dan Tuhan itu tidak boleh punya tujuan. Kalau dia punya tujuan, berarti kekurangan. Itu rumitnya filsafat seperti itu. Jadi memperumit tauhidnya kaum muslimin, merusak tauhidnya kaum muslimin. Dan itu mempengaruhi Asy'ariyah yang dulu itu juga menolak Allah Maha Melihat. Itu mereka menolak, tidak boleh Allah Maha Melihat. Mereka harus mentakwilnya dengan mengetahui. Jadi melihat itu tidak ada, Allah melihat itu tidak boleh. Mereka menakwilnya dengan mengetahui. Dan lama-kelamaan Asy'ariyah itu berkembang, jadi mereka membolehkannya sifat melihat itu. Sebelumnya mereka menolak sifat melihat itu. Mereka menghilangkan juga sifat rahmat. Jadi Allah itu merahmati tidak boleh. Allah mengasihani makhluknya itu tidak boleh. Mencintai makhluknya itu tidak boleh. Mereka menafikan sifat ini. Dan mereka hanya menetapkan berkehendak, yaitu masyiah, berkehendak atau iradah. Itu berkehendaknya Allah. Alasannya kalau mencintai itu sifat makhluk. Terus kalau ditanya, lah bukankah menghendaki itu juga sifat makhluk? Mereka mengatakan kehendak Allah dan kehendak makhluk itu berbeda. Ya sama saja sebenarnya. Kalau mencintai, kecintaan makhluk dan kecintaan Allah itu juga berbeda. Ya sebenarnya di balik itu mereka sudah bingung.